Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terhormat kepada dosen Pak Idopi, semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan saya nama Saiful Basor dari semester 3 ingin menjelaskan dari makalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, pengertian akhlak, etika, moral, dan susila. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisi akhlak. Mungkin akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu sifat yang tertanam dalam diri manusia. Yaitu pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan terminologi pengistilahan baik akhlak atau huluk. Keduanya dijumpai pemakaiannya baik dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Tirmizi nomor 1082. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ahlanahum inna lisanihi lidzikrullah lagi. Artinya sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selama mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran surat 38 ayat 46. Menurut beberapa pengertian di atas, ilmu akhlak itu mengandung unsur-unsur berikut. A. Menjelaskan baik dan buruk. B. Menerangkan apa yang harusnya dilakukan seseorang serta bagaimana cara kita bersikap antara sesama. C. Menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan seseorang serta bagaimana cara kita bersikap antara sesama. Jadi kita harus bisa berkata tuh menghargai sesama manusia, menunjukkan jalan lurus yang hendak kita lewati. Pengertian etika, dari segi etimologi, ilmu asal usul kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kemudahan. Etika merupakan ilmu yang menerangkan apa yang harusnya dilakukan manusia. Pengertian moral, segi moral dari bahasa moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan ada. Adapun pengertian moral yaitu paling umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan jujur. Pengertian susila. Kata susila berasal dari bahasa dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dari segi bahasa, susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya baik dan sila artinya prinsip dasar atau aturan. Landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Hal ini ditegaskan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besarnya, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad, ini kepada Nabi Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam 3-4. Konsep baik dan buruk dalam ajaran akhlak, etika dan moral. Dalam diri manusia ada dua potensi, ada potensi baik dan ada potensi buruk. Tapi orang yang berpotensi buruk ini belum dikatakan, mungkin bukan tidak bisa
atau berubah menjadi baik adalah akhlak baik dan akhlak buruk. Ada beberapa aliran untuk menentukan standar baik dan buruk. Aliran idealisme, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran tasawuf. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial kepada Allah Subhanahu sebagai sang Khalik. Khalik itu sebagai yang menciptakan segala-galanya. Akhlak terhadap Rasul, berakhlak kepada Rasul adalah sikap adat dan perilaku terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang membawa ajaran Islam di muka bumi ini. Implementasi akhlak terhadap Allah, tingkah laku dan sikap dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuraikan beberapa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala secara lebih rinci, yaitu 1. Memuji Allah dengan penuh keyakinan, bertawakal, berserah diri kepada Allah. 3. Berbaik sangka kepada Allah bahwa yang datang dari Allah hanya kebaikan. 4. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa khusus kepada Allah. Itu yang ke-5. Yang ke-6, zikrullah, berzikir kepada Allah, itu ingat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, contohnya itu. Bersyukur kepada Allah yaitu menyadari bahwa segala nikmat yang ada atau yang dikasih Allah merupakan karunia Allah dan anugerah dari Allah semata. Implementasi akhlak terhadap Rasul, berakhlak dengan Rasul dapat diaplikasikan dengan cara mengetahui macam-macam akhlak kepada Rasulullah sebagai berikut. 1. Taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim. 2. Menghidupkan sunnah bagi seorang Muslim. Yang ke-3, membaca sholawat dan salam sholawat. 4. Mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan berlepas diri dari musuh mereka. Yang ke-5, menyayangi anak yatim. Akhlak terhadap diri sendiri. Dari sederhana kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Luqman. Dalam bergaya tidak melengga-lengga atau kayak ibaratkan tuh kayak jalannya hewan bebek lah, itu melengga-lengga. Tidak memanjakan leher karena angkuh, tetap dalam bergaya tidak tetapi berjalan dengan sederhana, langkah sepadan tegap. Akhlak terhadap orang lain, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Jadi ibaratnya dengan orang yang sombong, kalau dipanggil pasti gitu. Karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 31. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Terus akhlak terhadap anak. Pendekatan primitif adalah metode pendidikan anak. Metode pendidikan anak yang pertama bagi anak adalah pendidikan dalam keluarga, yaitu madrasatul ula. Metode pembiasaan sejak kecil, anak harus dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Di antara untuk bertingkah laku yang baik, diajari sopan santun dan sebagainya. Jadi kita pas kecil kita harus bisa mengajarkan anak kita agar bersikap baik. Terus
materi yang terakhir, yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah akhlak menurut Ibnu Mas'ud adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dari dan pertimbangan. Terus yang B, akhlak murid terhadap guru. Di dalam Islam, guru merupakan orang berilmu yang harus benar-benar dihormati selagi apa yang disampaikan merupakan kebenaran dari sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Berikut ini beberapa adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan ketika menuntut ilmu. Mendoakan kebaikan, itu satu, mendoakan kebaikan guru, tidak mengadu di hadapan guru, menghormati hak guru, merendah diri di hadapan guru, duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik, bersabarlah terhadap kesalahan guru, akhlak kepada keluarga. Mungkin itu contohnya. Dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta, beberapa sikap yang harus dimunculkan oleh setiap anggota keluarga tersebut antara lain tanggung jawab, kerja keras, perhitungan dan keseimbangan, disiplin, kasih sayang, akhlak pada saudara, menutup aib saudaranya, hak dan kewajiban muslim, mendamaikan perselisihan, memaafkan saudaranya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.